Baik, selamat malam buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam kuliah kita, mata kuliah Express dan Logistik Service. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, disiplin untuk menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Tetap disiplin, yang umumnya itu memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, tambahkan kebersihan. Baik, karena pertemuan pertama, saya berharap teman-teman tetap dalam keadaan semangat, pantang menyerah oleh kondisi, tapi biarlah kita yang mengendalikan kondisi, kita menjadi pemenang. Ya, baik, kita akan masuk ke materi pertama kita. Saya harapkan ketika saya berikan tugas, semua mengerjakannya dengan disiplin dan on time dan serius, fokus. Karena kalian harus beruntung ketika masuk ke kelas saya. Tidak rugi karena sudah memang membayar uang kuliah. Jadi saya harapkan untuk kerjasamanya, terutama dalam masalah disiplin, agar selalu bisa mengerjakan apa yang prioritas di dalam tugas-tugasnya. Baik, kalau sebelumnya mungkin saya sudah pernah memperkenalkan diri atau uh, introduction diri saya sendiri. Jadi kita akan masuk aja ke materi kita untuk kita bisa lanjutkan dengan kerjasama yang baik. Express dan logistik service. Kalau kita melihat kata-kata ini, ke express, cepat, logistik, ya logistik, service, jasa ya. Jadi bagaimana kita memberikan service kepada customer. Contohnya di sini dengan melihat gambar ini, apa yang terpikirkan di dalam pikiran kita. Tentu yaitu keramahan. Ya. Keramahan, ada senyum, ada ketulusan di sana untuk melayani customer kita. Customer is king katanya. Customer itu raja. Customer is emperor. Bahkan bukan hanya king, tapi bisa dianggap sebagai kerajaan. Kenapa? Ketika kita servis mereka dengan baik, mereka akan membeli produk kita dan ada uang di sana. Kita membutuhkan uang. Oke, perusahaan membutuhkan uang untuk maju. Bukan sekedar bertahan. Bukan sekedar hanya membayar gaji karyawan. Tapi untuk bisa lebih maju. Berguna buat lingkungan, berguna buat sekitarnya. Berguna buat manusia. Oke, jadi apa sih pertama customer service itu? Perlunya customer service. Customer, ya pelanggan ke service. Service atau jasa. Pelayanan. Ya. Customer service adalah kemampuan yang berhubungan dengan pengetahuan, keahlian, kapasitas, dan sikap dari karyawan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan internal dan pelanggan eksternal, sehingga menciptakan kepuasan karena kemampuannya untuk memberikan kebutuhan yang diharapkan untuk solusi terhadap problem yang dihadapi. Jadi di sana bisa bercerita tentang kapasitasnya,
Karena orang tidak semuanya bisa menjadi customer service. Itu perlu waktu untuk belajar, untuk mengerti bagaimana kita berhubungan dengan customer. Dan customer itu berbagai macam, tipenya berbagai macam, karakternya berbagai macam. Bagaimana kita berhubungan dengan customer, umpamanya dia di level director, di level manager, di level supervisor, di level employee di bawah. Nah, itu perlunya kita mempunyai kemampuan di bidang itu, punya keahlian, dan kita punya kapasitas. Maksudnya kapasitas itu kemampuan. Umpamanya bule datang, dia mampu kita berbahasa Inggris, gitu contoh kecilnya. Jangan datang bule, tentunya kita hanya bisa bahasa Indonesia. Dan sikap dari karyawan untuk memberikan pelayanan, sikap. Ada rasa hormat, ada rasa ketulusan di sana, ada keinginan untuk membantu, yang dikatakan dengan open hand, ya, terbuka tangannya membantu pada customer. Di sini ada customer dibilang internal dan juga eksternal. Siapa sih customer internal? Siapa customer eksternal? Internal itu biasanya itu seperti ya bagian departemen lain yang ada di dalam perusahaan. Termasuk juga mungkin bos kita. Itu menjadi pelanggan internal kita. Ketika dia memberikan pekerjaan, kita harus menyelesaikan dengan baik. Itu pelanggan internal. Pelanggan eksternal, yaitu perusahaan lain, customer langsung yang di luar, yang membeli produk kita dan juga membayarnya. Jadi ini yang perlu diketahui oleh seorang customer service agar dia bisa melayani dengan baik. Dengan definisi seperti ini jelas bahwa customer service adalah pekerjaan semua karyawan. Paling tidak semua karyawan juga memiliki pelanggan internal, yaitu departemen lain. Kegagalan atau kesuksesan mereka dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan internal akan mempengaruhi keseluruhan proses delivery yang akan diterima oleh pelanggan eksternal. Jadi customer service itu semua. Saya ingat kalau zaman dulu security atau satpam atau keamanan itu biasanya orangnya badannya besar, tinggi, kumisan. Itu zaman dulu menakutkan karena dia keamanan. Tapi zaman sekarang yang menjadi security itu di beberapa perusahaan adalah wanita-wanita cantik yang ramah. Ketika mobil masuk, berhenti di depan kantor, dia bisa membuka, mengucapkan selamat pagi, mengucapkan apa yang bisa saya bantu, karena itu sudah menjadi salah satu customer service. Umpamanya ada seorang security yang galak, yang tidak peduli gitu kan, membentak-bentak, marah-marah, memukul dan lain-lain. Memang dia security, tapi bagi orang tersebut itu adalah perusahaan. Umpamanya di suatu bank, kita datang ke bank itu, kemudian security-nya mungkin aja kita salah. Security marah-marah tak karuan, bahkan sampai mungkin memukul atau mengancam. Itu kita nggak hanya menyalahkan security itu, kalau di luar sana kita cerita-cerita. Waduh, terlalu itu Bank A. Tidak ada kerjasama, tidak bisa dijelaskan, bahkan sangat keterlaluan. Kan kita akan berkata demikian. Jadi, sini security itu sudah bertindak atas nama perusahaan, dan kalau sikapnya tidak baik, ya tentu itu berdampak kepada perusahaan. Jadi semua karyawan, semua orang yang ada di perusahaan itu sudah merupakan customer service. Walaupun ada lagi customer service yang lebih khusus. Kalau kita datang ke bank, biasanya kan di dalam ada ya meja untuk customer service. Untuk melayani customer.
Customer service berbeda dengan customer care. Jika customer service lebih menitik beratkan pada cara penyedia memperlakukan pelanggan yang terlibat sebagai input dalam key customer kunci related process, maka customer care lebih menitik beratkan pada hal-hal di luar standar kualitas yang harus dikerjakan dalam proses. Customer care merupakan layanan yang lebih memperdulikan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk dihormati, dihargai, dan dicarikan solusi atas kebutuhannya yang belum dapat dipenuhi dalam key customer related process. Jadi, customer care bersifat lebih luas dan personal dibandingkan customer service. Ya kan? Kita senang kalau ada seseorang khusus melayani kita. Kalau kita sebagai pembeli, dia dengan ramah, apa yang kita butuhkan dia bisa kasih tahu dengan baik sehingga kita merasa dihargai. Kadang-kadang ada customer seperti itu. Jadi customer ini menggunakan perusahaan logistik A. Nah, di situ ada yang dia mungkin teman dekat atau yang dia suka, sehingga ketika orang tersebut pindah ke perusahaan B, ke provider B, wah dia juga itu menggunakan provider B. Jadi dia bukan melihat providernya, tapi melihat pribadi yang melayani dia. Nah, peduli, orang memang beda-beda ya. Mungkin saja kita di training sama, umpamanya 50 orang di training sama, mentornya sama, kelasnya sama, materi yang di trainingkan itu sama, tapi di lapangan itu berbeda-beda. Ada yang memang bagus untuk melayani, ada yang memang tidak bisa dengan bagus melayani. Sebagian yang bisa melayani itu biasanya itu yang punya hati membantu, menolong customer dengan persoalannya. Jangan persoalan customer sudah punya persoalan pergumulan, malah customer bisa berkata, waduh, rasain kamu kan tidak baik seperti itu. Karena mereka customer. Walaupun mungkin mereka marah-marah tak menentu, karena orang kan beda-beda, ada yang pemarah, ada yang suka seperti melecehkan, kurang menghormati, tapi tetap itu customer. Mencari customer itu susah. Ya. Bisa bertahun-tahun orang untuk mencari satu customer mendapatkannya. Tapi untuk melepaskannya, untuk membuat dia kecewa, nggak usah bertahun-tahun. Cukup hitungan menit juga bisa. Ada kadang-kadang seorang itu berkata, hey stop it, jangan lakukan itu. Jangan pernah memakai dia. Hanya gara-gara ucapan seseorang dalam perusahaan yang mungkin tidak sesuai atau mungkin sangat membuat customer itu tersinggung. Sehingga customer yang sudah dipelihara lama, menghasilkan uang banyak, pergi hilang begitu saja. Dan dia akan cerita di luar sana. Jangan pernah menggunakan provider A, karena servisnya kurang ajar. Servisnya tidak baik. Pakailah ini. Jadi ada itu cerita-cerita. Cerita dari mulut ke telinga. Mulut ke telinga, bukan mulut ke mulut. Karena mulut, kalau bicara bukan mulut yang mendengarkan, tapi telinga. Jadi dari mulut ke telinga, mulut ke telinga. Itu biasanya. Di luar sana pasti bicara. Memberikan nilai yang negatif atau nilai yang positif terhadap servis kita. Customer service sangat erat kaitannya dengan ilmu komunikasi. Kata komunikasi berasal dari kata dalam bahasa Latin, communis yang berarti sama. Dalam bahasa Inggris, common. Itu biasa ya. Komunikasi kemudian dapat dianggap sebagai proses menciptakan suatu kesamaan atau commonness atau suatu kesatuan pemikiran antara pengirim dengan penerima. Sedangkan cara yang tepat untuk memahami komunikasi menurut Laswell adalah dengan menjawab pertanyaan who, say what, in which channel, to whom, with what effect. Rumusan pertanyaan tersebut mengandung 5 unsur dasar dalam komunikasi. Kita kan nggak tahu, terus kita nanya.
kita tidak tahu, kita nanya. Setelah kita nanya, dijawab. Sehingga kita tahu. Berarti setelah kita mengetahui, kita mempunyai komunikasi atau pengertian yang sama antara penanya dengan penjawab. Kecuali yang menjawab itu bohong. Ya, jadi itu maksudnya. Jadi membangun komunikasi, membuat komunikasi itu nyambung, ya, nyambung komunikasinya. Kan susah juga kan kadang-kadang mencari komunikasi yang bisa nyambung dengan baik. Makanya kalau ada orang duduk berdua satu meja berdekatan, tapi kalau marah-marah suaranya kuat-kuat, suaranya keras. Apalagi yang cowok bilang, apaan kamu? Suaranya keras sekali. Padahal duduk berdekatan. Nah itu kenapa itu? Duduk berdekatan, tapi suaranya keras. Apakah si ceweknya itu budak atau tuli? Bukan. Tapi karena hati mereka berjauhan. Jadi kalau kamu sama pasanganmu suaranya kuat-kuat, padahal duduk berdekatan, itu berarti lagi something wrong. Hatimu tidak connect dengan hatinya, tidak nyambung chemistry-nya. Nah, tapi kalau nyambung chemistry-nya, walaupun jalan dari jauh, walaupun belum ngomong, dari bahasa tubuhnya kita tahu apa maksudnya. Itu karena nyambung. So you have to make the good communication with customer. Dengan seperti ini, dianggap sebagai proses menciptakan suatu kesamaan. Jadi suatu persepsi, suatu pemikiran antara pengirim dan penerima. Sedangkan cara untuk membangun komunikasi tersebut adalah dengan menjawab pertanyaan siapa, apa yang dikatakan, di mana, bagaimana caranya, kepada siapa, apa akibatnya. Nah, itu yang menjadi rumusan-rumusan. Seperti ini, siapa yang mengatakan? Tentu pemberi informasi, pengkomunikasi yang disebut dengan komunikator, pengirim atau sumber. Kemudian, apa yang disampaikan? Apa? Jangan sampai salah. Sering kan salah. Belum dengar selesai, udah pergi, sampai di sana salah. Yang dikatakan, tolong engkau beli laptop. Sampai di sana, dia lupa. Apa ya tadi ya? Tolong beli laptop. Dibelinya handphone. Salah. Karena tidak jelas. Tidak connect. Gitu ya. Jadi harus sampai pesan, ide atau gagasan. Dengan saluran mana? Berkomunikasi apa? Ngobrol. WH. Messenger. IG. Macamnya. Ada saluran-saluran. Bisa juga dengan radio, televisi. Pada siapa-siapa yang penerima komunikasi. Kalau sekarang tentu saya memberikan komunikasi kepada kalian, kepada mahasiswa yang baik hati. Ya, saya berikan komunikasi. Saya jelaskan mengenai customer service ini. Sekarang kalian terima nggak? Tergantung hati kalian. Bisa juga tergantung saya. Apakah bahasa saya kena nggak? Ngerti nggak? Jangan sampai bahasa saya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Sehingga bingung penerimanya. So, kepada siapa? Nah, saat ini sekarang ini dari dosen kepada mahasiswanya. Nah, terus apa dampak? Apa hasil dari komunikasi? Saya komunikasi ini sekarang apa hasil? Ketika nanti satu saat kalian bekerja, bisa nggak kalian berikan servis yang baik? Ingat nggak kata-kata saya ini? Berikan servis yang terbaik. Tidak peduli customer itu galak, apakah dia belum bayar, tidak peduli customer itu baru kenal, tapi berikan servis yang terbaik. Tenang aja, kalaupun tidak dari dia dapat balasannya, mungkin dari orang lain.
Ini ada beberapa jenis komunikasi dalam organisasi. Kan kelihatan dari cara duduknya, cara berdirinya, cara menyampaikan suatu berbagai macam di sini. Coba kalian perhatikan yang pertama ini mereka sejajar satu meja. Satu meja. Kira-kira apa maknanya kalau satu meja? Mungkin nggak ini dosen dengan mahasiswa? Jarang seperti ini ya. Mungkin nggak ini direktur dengan karyawan di bawah? Jarang. Biasanya kalau udah begini, mereka satu level. Cuma di sini ada yang berdiri, ada yang masih duduk. Terus yang ini, yang baju hijau nih, ini berhadapan-hadapan. Oke? Terus fokus ke sana. Tapi kasihan leher mereka ya. Yang leher itu menoleh ke kanan atau ke kiri. Kalau lama ini bisa berbahaya juga. Tidak baik buat kesehatan. Tapi ada juga menggunakan meja yang bundar. Bundar di sini yang sedang berbicara, saya nggak tahu apakah ini pemimpinnya, ataukah dia lagi tunjuk tangan, ataukah mereka satu tim, cuma dia lagi berbicara. Ya kan? Satu, dengan bundar begini. Mempunyai makna nih semua. Kalau ini, satu berdiri. Satu berdiri, ini hampir sama dengan ini ya. Cuma kalau ini kan berhadapan-hadapan. Ini semua menghadap ke pembicara. Jadi leher mereka tidak sampai menoleh ke kiri atau ke kanan, tapi langsung lurus. Cuma kalau gini kan, kalau ada yang tidur di belakang, kadang-kadang nggak tahu. Kayak kalian, kadang-kadang kan mahasiswa ada yang tidur. Ini lagi beda lagi nih. Ini depannya televisi. Ini berarti satu arah nih kan. Kalau ini kan dua arah. Ini juga dua arah. Ini juga dua arah. Ini satu arah. Dia kan nggak mungkin ngomong ini. Kecuali yang sekarang ini. Kalau kita menggunakan Zoom atau rapatin. Jadi ini satu arah nih. Tinggal di sini kasih tahu apa, dia ya cuma paling ngomong apa sih lo, kan gitu. Contohnya ya. Nah ini beda lagi nih kan. Ini tadi di sini segini, dua baris ini depannya ada yang langsung kontra. Kalau duduk begini, dua-duanya duduk kayak mau berantem, ya kan? Ada maknanya. Kalau di ini, yang di atas ini tadi, ini artinya bahwa kita satu kapal nih, sama-sama kita ayo, kita satu kapal. Kalau ini enggak, ada yang di atas ini, ada bos, ada superior, ya? Gitu. Kalau ini, ada yang di meja, ada yang di kursi, ada yang berdiri. Ada yang di kursi, ada yang di meja. Saya nggak tahu pilih yang mana bagi kalian. Tidak ada yang salah dengan ini. Itu menurut tipe-tipe seorang pemimpin. Pemimpin itu bisa bertipe kebapaan, bisa tipe demokrasi, ada juga bapak-bapak yang tipe keras, apa namanya, seperti galak seperti itu ada. Ya? Jadi tidak ada yang salah, ini kadang-kadang tergantung. Karena ada juga yang seperti ini, dia pemimpin tapi nggak nyaman di sini. Gitu. Ada seperti itu nggak nyaman, tapi ini kelihatannya nyaman, dia percaya diri dengan baik. Gimana sih penyampaian message, penyampaian pesan dalam berkomunikasi? Tentu pertama ini kan? Pertama, dari pengirim, dosen mengirim message kepada mahasiswa penerima, mungkin melalui WA group. Nah, sekarang message-nya itu gimana? Biasanya kita ketik biasa kan? Ketik biasa. Encoding. Itu pesan dari sini. Encoding maksudnya bagaimana sih bahasanya? Apakah bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau hanya gambar bertepuk tangan, atau gambar wajah sedih, ya kan? Macam-macam sekarang kan? Yang disebut dengan meme-meme dan lain. Terus channelnya apa? Menggunakan apa? Ya tentu kita handphone, ya. Kadang ada nanti Google Classroom, ada Zoom, ada WA Group, dan lain-lain. Terus bagaimana itu diterjemahkan yang dikirim itu sama pengirim, decodingnya diterjemahkan. Jangan sampai berbeda
pengertian antara pengirim dengan penerima. Setelah diterima tentu ada feedback. Contohnya, saya WA ke mahasiswa, kita akan menggunakan Zoom. Mahasiswa bilang, oke Pak, thank you Pak, siap Pak, dan lain-lain. Itu namanya channel bagaimana proses dari pengirim sampai kepada penerima. Kelihatan ini sepele, everyday, but itu penting sekali. Pentingnya jangan sampai salah. Kalau umpamanya dibilang, kirim 452 box di WA. Yang terima bacanya kirim 425 box package. Beda kan? 452 dengan 425. Walaupun sama angkanya sama-sama di situ semua. Tidak perlu. Kayaknya dibilang ada dua dimensi dari customer service. Pertama dimensi prosedural, kemudian dimensi personal. Saya nggak usah terlalu jelaskan. Nanti bisa kalian baca lagi. Kemudian ada 4 kuadran dari service. Pertama di sini, the freezer, buruk dalam aspek personal maupun prosedural service. Moto kami tidak peduli, we don't care, bodo amat. Bahasa Sundanya bodo ting. Bahasa Bataknya, tahu, saya juga nggak tahu bahasa Batak. Oke? Maksudnya bahasa Batak, saya tahu bahasa Batak, tapi nggak semua. Kemudian the factory, baik dalam procedural service, buruk dalam personal service. Ya. SOP-nya oke. SOP A sampai Z dilakukan, tapi dalam ngomong kadang-kadang secara personal tidak bagus. Servisnya bagus. Ini kayak Ahok nih kayaknya nih. Dia kerjanya bagus. Ya. Tapi ngomongnya kadang-kadang terlalu terlalu keras, terlalu to the point, spontan. Orang banyak nggak suka. Harus tahu kondisi juga. Motonya di sini Anda adalah angka, kami akan memproses Anda. Pokoknya asal sesuai prosedur udah oke. Biarpun ibu-ibu sudah hamil, mau melahirkan, udah 9 bulan, sudah berdarah-darah, bawa rumah sakit, lupa bawa SIM, ditangkap polisi juga, nggak peduli dia. Ibu-ibu tidak mau melahirkan sampai akhirnya mungkin ya tidak baik gitu. Jadi harus lihat kondisi juga. Bukan berarti fleksibel, bukan. Tapi maksudnya kita mengerti lah kondisi. Siapa yang kita hadapi, siapa lingkungan kita. The friendly Jew, buruk dalam aspek prosedural, service baik, dan personal service moto. Kami mencoba dengan keras, tapi tidak benar-benar mengetahui apa yang kami bisa dia ini. Sebenarnya tujuannya baik, tapi nggak ngerti gitu loh. Tujuannya baik, nggak ngerti. Pernah dengar cerita kan? Ada ikan dalam satu kolam kecil yang sudah kering. Tinggal sedikit airnya. Tapi dekat kolam itu ada kolam yang lain yang banyak airnya. Nah, ikan itu melompat-lompat di dalam kolam yang hampir kering itu. Lompat-lompat dan dia tidak tahu ada air di tempat lain dekat situ. Seekor monyet melihatnya, kasihan dia. Dilihatnya kita melompat-lompat, diambil, bukannya dimasukkan ke dalam air yang satu lagi, kolam satu lagi, diangkatnya dibawa ke atas pohon. Disayang-sayang di atas pohon. Dia mati. Nah, niatnya kan baik. Niatnya baik. Caranya salah. Coba kalau dia masukkan ikan itu ke dalam kolam yang satu lagi. Itu maksudnya. The friendly Jew. Nah, tentu yang paling bagus ini. Quality customer service. Cerdas dalam keduanya. Ya. Udah pinter, baik, ganteng, kaya, tulus. Lu tinggal menikah aja ke dia. Atau sebaliknya. Cantik, baik hati, rajin sembahyang, perhatian, tidak banyak ngomong. Nah, menikahin aja itu. Mungkin itu mulai malaikat buatmu. Ada 5 elemen quality service. Oke, saya nggak usah ini semua. Tapi saya jelaskan ada reliability. Ini menunjuk kepada service atau pelayanan secara akurat. Jadi ada rasa kepercayaan gitu.
Jadi dikatakan ini perusahaan menyediakan diri setiap saat untuk pelanggan. Misalnya perusahaan operator seluler sinyal hilang. Ini maksudnya ready 24 hours. Di logistik harus begitu, ready 24 hours. Gak peduli tengah malam kamu disuruh ke pelabuhan. Gak peduli kamu, saya pernah alami. Padahal saya lagi suka pembukaan Piala Dunia. Prancis bertanding, saya lupa lawan siapa, tapi saya suka Prancis itu. Saya udah rencanakan untuk nonton malam hari itu. Di depan TV dengan kacang, dengan kopi. Tapi tiba-tiba bos bilang, no, you have to go to the port. Saya harus pergi ke port pelabuhan. Memeriksa barang yang tidak bisa masuk ke kapal. Kemudian assurance. Ini rasa assurance itu ada rasa aman gitu. Rasa nyaman ya. Ini sebagai contoh aja ini bagaimana air freight untuk memberikan servis air import konsol, stimulus door to door, ada juga ekspornya. Yang ketiga tangible. Elemen ini mengacu pada segala sesuatu bersifat tangible dari pengaruh kualitas layanan kepada pelanggan. Misalnya ruang tunggu pelanggan yang bersih dan rapi, fasilitas untuk pelanggan. Jadi ada hal-hal yang tidak langsung berhubungan, tapi itu membantu gitu. Ketika kamu mau meeting, menunggu di depan resepsionis, ada koran yang bisa dibaca. Walaupun sekarang koran nggak ada. Ketika kita di bandara, menunggu pesawat belum datang delay, dikasih makanan. Seperti itu. Enak kali ya kalau pas nunggu, disuruh datang pramugari namanya kita ngobrol. Bukan negatif, Pak. Hanya suatu penghargaan. Kemudian empati. Mengacu pada perhatian perusahaan. Jadi ada rasa empati. Simpati, empati. Simpati itu kan, oh saya simpati, tapi nggak ngelakuin apa-apa. Orang itu tabrak tuh, jatuh. Tangannya udah bengkok, kakinya sudah luka. Tapi dia pergi. Itu hanya simpati, tidak empati. Kalau gitu, ya bantu. Gitu. Oh, tetangga kami kemarin ada itu. Yang kena COVID. Wah, semua udah menghindar. Kena COVID satu keluarga. Bahkan 3 keluarga satu daerah. Semua orang pergi ngomong-ngomongnya. Tapi kami apa? Kami belikan mas. Kami masak. Kami telepon. Hey, ini ada ikan mas. Kami datang ke rumahmu. Tapi kami hanya gantungkan di pagarmu. Kamu ambil ya karena kita harus jaga jarak. Dia senang hal sederhana sebenarnya. Hanya ikan mas berapa kilo gitu kan. Tapi dia senang. Jadi empati namanya. Jangan hanya bilang turut berduka cita tapi kamu nggak bantu. Kita bantu sebisa kita. Dan bantuan itu merupakan kepribadian kita. Kalau kamu punya teman ulang tahun, kamu kasih kado harga 50.000, berarti kamu menganggap temanmu itu ya value-nya, harganya seperti itu. Tapi kalau kamu punya teman, kamu hargai beli kado 200.000, kamu menghargai teman itu sebesar 200.000, kecuali kamu memang tidak punya duit. Tapi kamu punya pacar, punya apa, kamu kasih kado harga 1 juta, 2 juta, so you appreciate them with that. Gak hanya ngomong I love you, tapi you never give anything. Makan itu love, kan gitu. Oke, kemudian ini ada sebagai contohnya aja yang disebut dengan ISO tank. Biasanya barang-barang oli, ya, yang cair bisa masuk ke sini, nanti disedot. Terus masukin lagi. Oke, sebagai contoh aja. Responsiveness ini perlu nih, jadi proaktif. Kalau ada masalah jangan diam aja, tunggu aja ntar juga kelar sendiri. Iya bisa kelar sendiri, tapi masalahnya juga bisa makin besar. Jadi responsif, tapi jangan terlalu responsif. Sehingga kamu kasih tahu yang nggak perlu dikasih tahu. Ada orang gitu. Ya Pak, tadi saya mau bantu Bapak, tapi bos saya ngomelin saya. Katanya ada yang lain, tersinggung dia. Nggak usah hal seperti itu. Tapi kamu responsif. Kamu belum tahu jawabannya, udah dikomplain dari sana. Pak, kenapa dia barang itu datang tapi terlambat? 10 kontainer, bagaimana ya ada overtime segala macam. Jangan kamu terlalu cepat.
Oh, sebentar Pak ya, saya tunggu dulu. Jangan kamu bilang, wah Bapak gimana? Kan kami sudah usahakan. Tapi keluar dari pelabuhan lama. Terus di jalan macet. Maksudnya Bapak bukan nggak tahu orang Jakarta gimana macet. Nggak harus seperti itu. Bisa. Tunggu ya Pak, kita cek dulu. Kamu cek ke trackingnya bagaimana. Ya kalau memang karena macet, kasih tahu macet. Di mana macetnya, jam berapa. Atau customer nggak tahu itu macet di mana. Pak, di sana tadi ada macet gitu. Kasih tahu lah. Kalau memang kita salah, minta maaf. Itu lebih. Ya kamu juga kan kalau jadi customer gitu. Kalau mengada-ada kan ketahuan kan orang-orang mengada-ada. Ya Pak, sudah on the way. On the way ke mana? Ke Bogor. Ya kan? Seperti itu. Tapi kasih tahu lah. Dengan bijak juga. Responsif tapi bijak. Ya. Jangan kamu bikin stres. Udah ada anak, kakeknya udah tua, udah jantungan. Anaknya jatuh, cucunya jatuh, langsung kamu kasih tahu, wah cucu jatuh. Bisa-bisa kakeknya yang jantungan itu meninggal. Gak perlu. Nanti kasih tahu dengan baik-baik, ya jatuh tapi gak apa-apa kek. Kan? Jadi maksudnya lebih bijak, lebih wise. Responsif tapi wise. Tapi jangan kamu dibiarin sampai lama, kamu cuekin. Oh, dia gak mau menggunakan kamu servisnya. Ya, menggunakan yang lain masih banyak. Di Jakarta ini ada 3.000 kok. 3.000 perusahaan logistik. Jadi kalau kamu nggak mau servisnya bagus, masih ada 2.999 lagi. I can choose them. Oke, okay? Seperti itu. Kesimpulannya, komunikasi merupakan penyampaian informasi ya, menyampaikan informasi. Kemudian ada tadi di sini dikatakan pelayanan memiliki sejumlah karakteristik yang membedakan dengan aspek lainnya. Ini menurut Fritz Simon. Ada 4 karakteristik pelayanan. 1, antisipasi pelanggan dalam proses pelayanan. Ya. Kehadiran pelanggan sebagai partisipan dalam proses pelayanan membutuhkan sebuah perhatian. Ya, perlu perhatian. Kamu aja butuh perhatian kok. Dari dosenmu, dari pasanganmu, dari orang tuamu, adikmu. Coba kamu dicuekin. Kamu pulang dicuekin, dianggap nggak ada. Dianggap hantu yang pulang. Ya? Dicuekin gitu, bodoh ting, katanya bodoh amat. Itu lebih sakit, mending digampar deh sekaligus. Daripada tidak diperhatikan. Karena kita nggak dianggap sebagai manusia. You are like seperti benda, bukan seperti human atau manusia. Yang kedua, kejadian pada waktu yang bersamaan. Fakta bahwa pelayanan dibuat untuk digunakan secara bersamaan sehingga pelayanan tidak disimpan. Jadi cepat, reaktif untuk memberikan servis. Kemudian pelayanan langsung digunakan dan habis. Jadi nggak bisa hari ini layani. Ya besok ada, tapi pelayanan hari ini kan hari ini. Perjalanan ditunggu sampai besok. Cepat. Kita sangat cepat habis. Yang keempat, nggak kelihatan. Kalau barang kan ada, kamu beli sepatu naik gunung, ada, kamu beli laptop, ada. Tapi servis, kamu kirim barang, kamu dipijat, kamu umpamanya melakukan konferensi, nggak kelihatan dia, tidak berwujud, tapi ketahuan. Barang dikirim tidak on time, terlambat. Dari wujudnya kita tahu, tapi ketika proses delivery itu tidak berwujud. Itu beragam, kombinasi dari sifat tidak berwujud pelayanan dan pelanggan sebagai partisipan dalam penyampaian sistem pelayanan menghasilkan pelayanan yang beragam. Ya. Macam-macam pelayanan itu. Kadang-kadang pelayanan buat si A dilakukan sama dengan si B, hasilnya bisa berbeda. Sama. Belajar juga gitu kami juga dosen mengajari kalian sama, materinya sama, kelasnya sama, tapi hasilnya bisa beda. Ada yang pintar banget, ada yang pintar, tidak ada yang bodoh. Semua pintar dan pintar banget. Itu yang kami inginkan.
Dan memang kalau kalian bukan pintar, gak bakal kuliah. Jadi kalian memang udah pintar, tinggal meningkatkannya lagi. Oke, mungkin untuk pertemuan pertama ini cukup di sini dulu. Jadi tolong kalian buat catatan yang penting-penting dari materi pertama kita ini. Catat yang penting seperti satu rangkuman atau intisari di buku catatanmu. Buat tulisanmu bagus, bila perlu kamu stabilo, tapi anggap aja bahwa tulisanmu itu tulisan terindah seluruh Asia Tenggara. Kamu bersemangat. Setelah nanti kamu catat sebelum habis jam kuliah kita, jam 22 malam ini, kamu foto catatan, foto, cekrek gitu, baru WA di WA group. Itu bagi saya sebagai bukti bahwa kamu sudah mengikuti kuliah kelas kita malam hari. Baik, jangan lupa juga kalau ada pertanyaan bisa bertanya di Google Classroom. Dan juga jangan lupa untuk download materi ini di SSO. Karena itu sebagai bukti bagi kampus, sebagai akademik, bahwa kamu mengikuti kelas saya. Baik, terima kasih. Kalau ada yang salah-salah, mohon maaf. Dan saya berharap kalian sehat. Tak satu pun dari kalian yang kena COVID. Baik orang-orang yang kamu sayangi, keluarga, lingkungan, dan kita semua dalam keadaan sehat. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Terima kasih.